Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini, kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, hari ulang tahun ke-18 Yayasan Kesehatan, dan hari ulang tahun ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Yayasan Kesehatan, dan Yayasan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk beraktivitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan di kantor, di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 tahun Yapendik GPIB, yaitu 1 Juli 2020, dan hari ulang tahun ke-18 tahun Yayasan Kesehatan GPIB 4 Juli 2020, dan hari ulang tahun ke-26 tahun Yayasan Diakonia GPIB 5 Juli 2020 hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membaharui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif
terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara,
di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan dan dosa kami. Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan dan ketidakpunyaan. Kami Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikan hati kami agar tidak mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang boleh Tuhan himpunkan dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Di dalamnya Tuhan hadir dalam Roh-Mu yang kudus, membimbing dan memimpin kami semua untuk memahami kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu.
Bersabda Tuhan, kami semua anak-anak-Mu, yang Engkau perlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus, sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Heres, di dekat pergunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Kitab Hakim-Hakim berkisah tentang masa setelah suku-suku Israel mendiami tanah Kanaan. Di dalam kitab Yosua, kita menemukan Tuhan berada bersama-sama dengan seluruh bangsa Israel ketika menaklukkan negeri itu. Namun di dalam kitab Hakim-Hakim, Tuhan berpaling. Mengapa? Karena umatnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
umat telah melupakan peringatan dan ajaran Musa serta Yosua. Kita bisa buka itu, lihat itu di kitab Ulangan pasal 8, Ulangan pasal 8 pada ayat 19 dan 20. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lalu di kitab Yosua pasal 23, kitab Yosua pasal 23 ayatnya yang ke-16. Yosua pasal 23 ayat 16. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, ternyata generasi yang lebih tua gagal untuk mengajar generasi yang lebih muda tentang kebenaran Tuhan dan firman-Nya. Sudah cukup buruk mereka melupakan Musa dan Yosua sebagai pemimpin besar mereka dan ajaran-ajarannya tentang kesetiaan menyembah Tuhan. Lebih buruk lagi, mereka melupakan Tuhan. Mereka menyembah Baal dan Asitoret. Mereka mengikuti pola hidup orang Kanaan. Saudara-saudara, orang Kanaan percaya bahwa Baal adalah dewa yang paling berkuasa. Sedangkan Asitoret adalah dewa kesuburan. Mereka yang menyembahnya percaya bahwa Asitoret ini akan memberikan mereka banyak anak, panen berlimpah, dan hewan ternak yang terus-menerus berkembang biak. Saudaraku, setelah kematian Yosua, mereka kehilangan figur pemimpin. Mereka kehilangan pemimpin spiritual. Dan setelah kematian itu, mereka pindah 2,5 suku ke sebelah timur Sungai Yordan. Umat tidak berfungsi seperti yang Allah kehendaki. Mereka sama sekali tidak menyembah Allah, tapi mereka meniru dan bergabung dengan para penyembah berhala.
Itu artinya Israel gagal menggunakan kesempatan sebagai umat yang dikasihi Allah, umat yang dipilih Allah, bersaksi tentang Allah dan mengajak orang kafir menyembah Allah. Betapa memalukan. Kekafiran justru diikuti oleh umat pilihan Tuhan. Dimulai dengan kawin mawin, lalu penyembahan berhala, dan mereka hidup dalam standar moral yang rendah. Sesungguhnya umat Tuhan hidup di dunia ini, tapi mereka tidak boleh hidup pola dunia. Sejarah menyedihkan dari umat Allah, dan penyebab dasar dari penderitaan mereka adalah ketidakbergantungan mereka pada Tuhan dan sikap masa bodoh terhadap hukum-hukumnya. Saudara-saudaraku, kita di saat ini, di zaman yang berbeda, generasi yang juga berbeda, tapi ingat, panggilan untuk menyembah Allah tetap masih berlaku. Allah dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kita sembah dan muliakan. Dengannya kita dipercayakan pula melayani dan bersaksi di berbagai bidang kehidupan kita. Secara khusus dalam syukur dan sukacita hari ini, bersama dengan Yayasan Pendidikan Kristen GPIB, bersama dengan Yayasan Kesehatan GPIB, bersama dengan Yayasan Diakonia GPIB. Bidang-bidang pelayanan yang Tuhan percayakan itu dipimpin dan disertai Tuhan sepanjang perjalanan hingga saat ini. Oke, kita boleh berbangga dengan semua itu. Tetapi menjadi tantangan bagi kita semua, jangan sampai terjadi seperti dalam bacaan kita hari ini. Ada lost generation. Ada generasi yang hilang, yang tidak menyembah Allah, yang mengabaikan kekudusan hidup sesuai dengan yang Allah kehendaki. Mari kita tetap melayani dengan setia dan motivasi benar-benar murni pelayanan di bidang manapun yang Tuhan percayakan. Bukan untuk cari nama, bukan untuk cari posisi, bukan juga sebagai kompensasi dari ketidakbahagiaan kita di rumah kita masing-masing. Pelayanan yang berdampak bermula dari kesetiaan kita, sungguh-sungguh menyembah Allah yang hidup, Allah yang memimpin perjalanan umatnya, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya.
Saudara-saudaraku, bisa saja kita tergoda menyembah ilah-ilah modern masa kini yang hadir dalam berbagai bentuk. Adakah kita lebih mencari Tuhan waktu kita bangun misalnya? Banyak orang lebih mencari handphonenya lebih dahulu daripada menyapa Tuhan. Orang lain merasa gak apa-apa kehilangan Alkitab. Tapi kalau kehilangan handphone, wah heboh. Padahal isi firman Tuhan itu selalu menjadi pedoman dalam perjalanan kita. Situasi boleh berubah, keadaan tidak menentu, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dan disinilah kita harus benar-benar menyadari Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap menyatakan kebaikan-kebaikannya bagi segenap orang yang selalu berseru kepadanya. Jangan sampai ketika diperhadapkan pada pilihan menyembah Tuhan atau Baal, menyembah Tuhan atau menyembah ilah-ilah modern yang hadir dalam berbagai bentuk, sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengabaikan nilai-nilai spiritual bagi generasi penerus. Dengan segala kemudahan yang ada, banyak orang mengabaikan Tuhan. Semuanya bisa dikerjakan dengan mudah. Banyak orang merasa bisa mengatur segala sesuatunya tanpa Tuhan. Situasi pandemi COVID-19 ini membawa banyak orang tersadar dan benar-benar kembali berserah pada kuasa Tuhan. Jujur saja, siapapun pasti takut dengan virus corona ini. Dan dalam ketakutan, dalam kepanikan itu, hanya Tuhan yang bisa menjadi sandaran kita. Hanya Tuhan yang bisa melindungi dan menjaga kita. Dan kalau hidup spiritual kita memiliki nilai yang lebih, maka kita meneruskan itu kepada keturunan kita. Kita berani berkata, jangan takut, masih ada Tuhan. Tapi jangan takut itu, bersandar pada Tuhan itu, juga harus dibarengi dengan kewaspadaan kita. Supaya kita terhindar dari virus yang masih mewabah di dunia ini. Karena vaksinnya belum ditemukan. Kita harus tetap menjaga kebersihan kita, menggunakan masker, sering cuci tangan, dan
lain sebagainya. Di tengah ketakutan-ketakutan ini, hati kita terangkat pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Sungguh, badai ini benar-benar membawa orang tersadar bahwa apapun dan siapapun di dunia ini tidak ada yang bisa melepaskan dari virus yang sedang mewabah ini kecuali Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara ciptaannya, tidak meninggalkan kita. Yang sering terjadi adalah umat yang meninggalkan Tuhan. Sama seperti umat Israel. Mereka justru meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Mereka bukan bergantung pada Allah, tapi bergantung pada dewa Baal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, beberapa kita masih harus tetap di rumah. Tapi beberapa kegiatan sudah mulai berjalan. Yang bekerja sebahagian sudah mulai bekerja. Kegiatan-kegiatan masyarakat, shopping, traveling, sudah dibuka perlahan-lahan. Tapi ingat, kita harus tetap waspada. Kita diingatkan melalui pembacaan firman hari ini bahwa baik orang tua maupun selaku gereja Tuhan, kita dipanggil mempersiapkan generasi penerus yang beriman. Sebab antara pendidikan dan hidup beriman tidak terpisahkan. Orang yang berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas tanpa memiliki dasar spiritualitas dan tanpa memiliki iman kepada Tuhan akan menjadi tinggi hati dan congkak. Sebaliknya, orang beriman dan berpendidikan tinggi serta berpengetahuan luas akan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Lalu ia juga menghargai orang lain dan tetap rendah hati. Mari saudara-saudaraku, kita persiapkan generasi penerus yang terus mengandalkan Tuhan. Ingat pesan dalam Ulangan 6 ayat 7, tidak berubah sampai kapanpun. Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling, dan apabila engkau bangun. Tiap momen menjadi kesempatan untuk mengajar generasi penerus tetap setia beriman pada Allah. Allah dalam Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih dalam ibadah hari ini bersama kami boleh bersyukur dengan Yayasan Pendidikan GPIB
dengan Yayasan Kesehatan GPIB, dengan Yayasan Diakonia GPIB yang merayakan ulang tahun ke-39 Yapendik, ke-18 tahun Yankes, dan ke-26 tahun Yadia GPIB. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pelayanan yang dikerjakan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah semua kami tetap setia menyembah Allah, dijauhkan daripada penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilah modern masa kini. Tuhan, tolong kami agar kami tetap fokus pada Tuhan. Pembelajaran firman hari ini, ketika umat-Mu menyimpang, menyembah dewa Baal, Tuhan, semua itu menjadi pembelajaran bagi kami semua, agar di tengah situasi sulit sekalipun, Tuhan tetap menjadi andalan kami. Allah dengan segala karya kasih-Nya yang besar, memelihara umat-Mu sampai saat ini. Meskipun kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur bahwa dengan kasih dan penghantaran Tuhan, kami boleh berada di pertengahan tahun 2020. Betul, banyak hal menjadi tertunda, banyak hal menjadi terbengkalai, tapi persekutuan kami dengan Tuhan kiranya semakin erat. Keluarga kami masing-masing tetap bersandar dan berpaut hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati batin kami, dan biarlah semua kebenaran firman-Mu bermuara dalam hidup beriman setiap kami. Kesempatan hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan. Engkau memberkati pelayanan yang dikerjakan. Biarlah gereja-Mu tetap hadir meskipun di situasi yang tidak aman dan nyaman ini. Tapi pemberitaan firman Tuhan kiranya tetap berlangsung dan dapat dimengerti oleh umat-Mu. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan berkati pelayanan yang dikerjakan di tengah masyarakat majemuk. Biarlah gereja Tuhan boleh hadir sebagai garam dan terang, sehingga memancarkan kasih Kristus bagi banyak orang. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami menyerahkan majelis sinode selaku pimpinan. Tuhan, Engkau berkati mereka semua, fungsionaris majelis sinode. Tuhan berikan hikmat, akal budi bijaksana. Tuhan karuniakan kesehatan prima, sehingga tugas tanggung jawab yang tidak ringan ini di situasi ini membuat mereka mengambil keputusan-keputusan yang kiranya berguna bagi GPIB. Ajar juga kepada jemaat GPIB tidak hanya pandai menuntut, tetapi biarlah boleh berkontribusi secara positif untuk kemajuan pelayanan GPIB. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami.
Tuhan menolong Bapak Presiden. Berikan hikmat, ketenangan, kekuatan, kesehatan, sehingga dalam kasih karunia-Mu, Bapak Presiden Joko Widodo boleh tetap memimpin bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Kami berdoa untuk para menteri. Tuhan berkati bersama Bapak Wakil Presiden. Semua boleh bekerja sama melakukan yang terbaik bagi negara tercinta Republik Indonesia. Ajar kepada masyarakat Indonesia untuk patuh dan tertib pada aturan pemerintah demi keselamatan anak-anak di bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan yang diraih oleh anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan menolong mereka boleh meraih pendidikan yang lebih tinggi. Dan di dalam kasih Tuhan, mereka tetap tekun belajar di rumah, meskipun membosankan. Biarlah di dalam kemurahan Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami, boleh meraih cita-cita mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga para bapak ataupun ibu yang sudah mulai bekerja kembali. Tuhan tolong, biarlah di dalam kemurahan Tuhan, mereka boleh bekerja dengan baik. Mereka boleh tetap sehat, dan segala yang mereka kerjakan menjadi berkat bagi keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan di GPIB Immanuel Bekasi. Kami mengucap syukur bahwa sidang majelis jemaat triwulan keempat sudah berlangsung dengan baik dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur telah terpilih pelaksana harian majelis jemaat periode 2000 sampai dengan 2020 sampai dengan 2022. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan memberkati, dan kerjasama yang baik yang telah dibangun selama ini boleh diteruskan. Kemurahan Tuhan juga menyertai jemaat-Mu dari sektor 1 sampai dengan 9 dan pos pelayanan Karang Satria. Semua pelayan-pelayan Tuhan boleh bersatu padu mengerjakan yang terbaik untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Pada waktunya mereka boleh sehat kembali dan beraktivitas sebagaimana biasa. Berkati keluarga yang merawat mereka. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun usia. Biarlah lewat ketambahan usia, semua semakin dewasa, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam tiap sisi hidup mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua yang terlibat dalam ibadah hari ini. Rekaman yang dilakukan oleh saudara-saudara kami dari Inforkom dan Pemuda, biarlah Tuhan, Engkau memberkati jerih lelah mereka. Karena saat ini kami tidak bisa menjangkau jemaat-Mu, kami hanya bisa melayani melalui pelayanan live streaming. Biarlah semua yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan, ini kami yang datang memohon kepadamu, memasuki minggu kerja yang baru,
Mari Tuhan, Engkau dengar doa-doa yang kami naikkan, pohonkan kepadamu. Terima kasih Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan yang dikutip dari Injil Matius pasal 25 ayat 40 yang menyatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kiranya Tuhan Allah berkenan atas pemberian kita dan mengkuduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri.
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini, telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu baik dalam kata dan perbuatan kepada sesama serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Jemaat Minggu 5 Juli 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel di Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu kelima sesudah Pentakosta bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel peduli. Bantuan bagi warga jemaat yang terdampak COVID-19 tahap ketiga telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2020 dan telah disampaikan ke jemaat melalui koordinator sektor masing-masing. Tahap keempat sedang dalam persiapan. Karena itu kami mohon peran serta Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berupa bantuan natura dan dana. Bantuan tersebut dapat disampaikan ke kantor majelis jemaat hari Selasa sampai Sabtu pada pukul 08.30 sampai 16.30 WIB. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan keluarga. Peneguhan CD. Peneguhan CD tahun pelayanan 2019-2020 akan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 12 Juli 2020 pada pukul 12.30 WIB. Persiapan penggembalaan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pada pukul 10.00 WIB. Nama-nama calon CD baru yang akan diteguhkan berdasarkan akte kelahiran dapat dibaca dalam berita Immanuel. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pada pukul 9.00 WIB. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat sekalian yang menyerahkan persepuluhan, UPDK, persembahan kasih keluarga, persembahan syukur, dan sebagainya. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, akan berkati Bapak, Ibu, dan keluarga. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Yopi Pontoh, ayahanda dari Ibu Shirley Manuputi, di sektor pelayanan 4 di usia 79 tahun. Meninggal pada tanggal 23 Juni 2020 di Kota Manado, Sulawesi Utara. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyatakan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan menguatkan keluarga yang ditinggalkan almarhum. Terakhir, ucapan selamat ulang tahun. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun baik usia maupun perkawinan dalam seminggu ini. Untuk berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Selamat hari ulang tahun Yapendik GPIB ke-39, Yayasan Kesehatan GPIB ke-18, dan Yayasan Diakonia GPIB ke-26. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Yesaya 32 ayat 8. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.